Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar Asmaul Husna dengan tujuan anak-anak bisa memahami makna Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan baik. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai pemahaman makna Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, masih ingatkah ada berapakah jumlah Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Jadi, nama-nama Allah yang baik itu jumlahnya ada 99. Anak-anak tentu sudah hafal ke 99 Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik itu. Ada di dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Anak-anak bisa menggunakan atau melafalkan asmaul husna ini untuk memulai berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul husna yang akan kita bahas yang pertama adalah As-Somad, artinya Allah tempat bergantung. Yang kedua, Al-Muqtadir, artinya Allah Maha Berkuasa. Dan yang ketiga, Al-Muqaddim, Allah Maha Mendahulukan. Yang keempat, Al-Baqi, artinya Allah Maha Kekal. Keempat Asmaul Husna inilah yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, As-Somad. As-Somad secara bahasa berarti tujuan atau yang terpuncak atau tumpuan semua harapan. Secara lebih mudah, kita artikan As-Somad adalah Allah tempat bergantung. Di dalam surah Al-Ikhlas, anak-anak sering membaca surah Al-Ikhlas, yaitu Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Orang yang meyakini bahwa Allah As-Somad, maka akan senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Ia tidak meminta keperluan kecuali kepada Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, ini adalah perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah bersifat As-Somad. Yang pertama, selalu menggantungkan harapan kita kepada Allah. Yang kedua, berusaha dengan maksimal, serius, kemudian berusaha dengan sekuat tenaga yang kita miliki. Yang ketiga, tidak meminta kepada selain Allah. Jadi Allah lah tempat satu-satunya memohon dan meminta. Dan yang ketiga, orang yang mencerminkan perilaku bahwa Allah bersifat As-Somad adalah
tidak mudah putus asa. Selanjutnya, Al-Muqtadir. Arti dari Al-Muqtadir adalah Allah Maha Kuasa. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au nuriyannaka alladzi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun." Artinya, atau kami memperlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka. Nah, anak yang soleh dan solehah, Al-Muqtadir artinya Allah Maha Berkuasa. Allah adalah zat yang berkuasa atas segala kekuasaan manusia dan seluruh kekuasaan makhluk di alam ini. Harimau berkuasa di hutan, elang berkuasa di angkasa, dan raja berkuasa di wilayahnya. Namun di atas kekuasaan semuanya itu, Allah lah yang Maha Berkuasa. Nah, anak yang soleh dan solehah, inilah beberapa perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah bersifat Al-Muqtadir. Yang pertama, selalu berusaha dan berdoa hanya kepada Allah dalam meraih cita-cita. Setelah kita berusaha dengan maksimal, maka semuanya harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang Maha menentukan. Yang kedua, bersikap tawakal atau berserah diri hanya kepada Allah. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, kita harus berusaha. Kita harus bekerja keras, kemudian semuanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah bersifat Al-Muqtadir adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berlindung dan bersandar, bukan kepada selain Allah, karena hanya Allah lah yang Maha menentukan. Yang keempat, tidak menjadikan orang yang sombong dan senantiasa saling menasihati dalam kebaikan. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, Allah bersifat Al-Muqtadir, artinya Allah Maha Berkuasa, berkehendak apa saja yang dikehendakinya. Yang ketiga, Al-Muqaddim, artinya Allah Maha mendahulukan. Nah, anak yang soleh dan solehah, Al-Muqaddim artinya Allah Maha mendahulukan. Allah bersifat Al-Muqaddim berarti Allah yang mendahulukan sesuatu dari yang lain. Sebelum menciptakan manusia, Allah mendahulukan sarana-sarana kehidupan untuk kehidupan manusia. Allah menciptakan air dahulu. Allah menciptakan tanah, menciptakan udara, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah juga mendahulukan perintah beriman sebelum perintah beribadah. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, inilah perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah bersifat Al-Muqaddim. Yang pertama, mendahulukan perintah Allah dan Rasul-Nya. Apabila Allah memerintahkan untuk sholat,
maka anak-anak harus sholat. Apabila Allah memerintahkan untuk beribadah, lakukan perintah Allah tersebut dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perilaku yang pertama adalah mendahulukan perintah Allah dan Rasulullah. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan diri sendiri. Tidak egoisme, tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, menyegerakan berbuat kebaikan. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kita bahas adalah Al-Baqi, artinya Allah Maha Kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, Al-Baqi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rahman, segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Hanya yang kekal Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar gunung, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang yang suka naik gunung karena ingin melihat keindahan gunung ini. Ada di antara kita, begitu melihat pegunungan, kita akan merasakan kenyamanan, merasakan bahagia karena melihat ciptaan Allah yang begitu indah ini. Namun, semuanya tidak akan kekal keindahan itu. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan gunung ini meletus, maka keindahan itu tidak akan kekal, menjadi ketakutan bagi manusia. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, Al-Baqi berasal dari kata baqa yang artinya kekal. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, yang soleh dan solehah, kita tidak pantas untuk berlaku angkuh, berlaku sombong, dan berbangga diri. Karena segala yang kita miliki akan kembali kepada Allah. Semua kekuasaan, kemampuan, dan kehebatan yang ada pada diri kita akan musnah, tidak akan pernah abadi. Yang tersisa hanyalah amal kebaikan. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, ada beberapa perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah bersifat Al-Baqi. Yang pertama, mengutamakan beramal untuk kehidupan akhirat. Di dalam surah Al-Duha ayat 4, Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang ini atau di dunia. Perilaku yang kedua adalah menjadikan kehidupan dunia sebagai sarana untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di akhirat.
Yang ketiga, takut untuk berbuat maksiat. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran singkat kita tentang 4 Asmaul Husna. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.